perkenalkan, nama saya Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 22051214033 dari kelas Sistem Informasi A. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan sejarah komputer dari masa ke masa. Sebelum itu, apakah kalian tahu tentang komputer itu apa? Komputer atau alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Namun komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmatika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang bersifat kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolah informasi. Selama bertahun-tahun, sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer, dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Menurut Barnard Concise Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang penghitung. Kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut merujuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analitikal. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Charles Babbage dikenal sebagai bapak komputer. Nama tersebut tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi yang sekarang disebut komputer. Beliau lahir di Inggris, tepatnya di Jalan Crosby Road, nomor 44, Walworth Road, London, pada tanggal 26 Desember 1791 dan wafat di tanggal 18 Oktober 1871 dan menutup usia di umur 79 tahun. Selanjutnya, perkembangan dan sejarah komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Sejarah komputer pada awalnya penemuannya memiliki bentuk yang cukup besar dan jauh berbeda dengan komputer yang sekarang. Komputer yang sekarang adalah komputer generasi kelima, yang sebelumnya ada komputer-komputer yang belum terlalu sempurna dari generasi ke generasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama pada tahun 1941 hingga 1959 yang mempunyai berat mencapai 30 ton pada bagian mesinnya, dan di sini adalah awal pengembangan komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Komputer pada generasi pertama bukan hanya bobotnya yang sangat berat, namun juga bentuk komputer generasi pertama sangatlah besar. Bahkan panjangnya mencapai 30 meter dengan tinggi 2, meter, yang satu komputer saja berukuran sama dengan satu rumah dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar, sebesar 174 kW. Pada komputer generasi pertama, kecepatan masih terbatas dan sulit untuk diprogram. Salah satu contoh komputer generasi pertama atau disebut juga komputer pertama di dunia adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. ENIAC diciptakan oleh dua orang ahli komputer yaitu J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Selanjutnya, kita akan pindah ke generasi kedua. Generasi kedua ini pada tahun 1959 sampai 1965. Di sini transistor mulai dipakai dalam teknologi komputer yang dimulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih tepat, lebih bisa diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulu sebelumnya.
Mesin pertama yang dapat memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM menciptakan superkomputer bernama Stretch dan Sperry Ren, membuat komputer bernama LARC. Komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah data yang besar, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh penelitian atom. Mesin komputer LARC itu sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga kepopulerannya menjadi terbatas. Hanya ada 2 LARC yang pernah dipasang dan digunakan, yaitu satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya ada di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua ini telah menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Selanjutnya, pada awal tahun 1960-an, mulailah bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas dan di pemerintah. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor. Mereka juga melakukan komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Sebagai salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis memakai komputer generasi kedua ini sebagai alat untuk memproses informasi keuangan perusahaan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja komputer dengan harga yang pantas bagi penggunaan komputer untuk bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian dijalankan untuk mendesain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language disingkat COBOL dan formula translator disingkat Fortran telah mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Kemudian muncullah berbagai macam karir baru di bidang komputer, seperti programmer, analis, teknisi komputer, dan lain-lain. Industri perangkat lunak pun juga bermulai muncul dan berkembang pada generasi kedua komputer ini. Selanjutnya, komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Perkembangan yang paling besar dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971-an. Meskipun transistor dalam banyak hal memiliki kemampuan yang melebihi subvakum, tapi transistor terlalu besar dalam menghasilkan panas, yang berpotensi bisa merusak bagian-bagian dalam komputer. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu ditemukan pada batu kuarsa atau quartz rock. Untuk menghilangkan masalah, seorang insinyur di Texas Instruments bernama Jack Kilby mengembangkan sirkuit terintegrasi atau integrated circuit di tahun 1958. IC dapat dikombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang kecil terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam chip. Sebuah kemajuan komputer generasi ketiga yang lain adalah penggunaan sistem operasi atau dalam bahasa Inggrisnya operation system. Sistem yang menggunakan mesin dapat menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan, dengan sebuah program utama yang mengawasi atau memonitor dan mengkoordinasi memori mesin komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen komputer pada generasi ketiga.
Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, komputer generasi ketiga menggunakan IC sebagai komponen dalam sirkuitnya, menggantikan penggunaan transistor tunggal yang selain memakan tempat, juga menghasilkan panas yang berpotensi merusak komponen inti komputer. Selain IC, terdapat beberapa komponen lain yang mencirikan komputer generasi ketiga. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponennya. Yang pertama, penggunaan integrated circuit atau IC, piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang di dalamnya berisi sejumlah transistor. Yang kedua, menggunakan magnetic disk atau penyimpanan magnetik kapasitas besar atau jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternalnya yang bersifat random access. Yang ketiga, menggunakan terminal display visual atau monitor. Yang terakhir ada mengeluarkan suara. Untuk contoh komputer generasi ketiga ada IBM System 360. Komputer yang diproduksi oleh IBM ini merupakan komputer generasi ketiga yang pertama diperkenalkan kepada publik. IBM S360 diluncurkan pada tanggal 7 April 1964 dan telah menggunakan komponen IC dalam sirkuitnya. IBM S360 dianggap sebagai komputer generasi ketiga yang paling sukses, sebab komputer ini diluncurkan dalam berbagai set compatible dan rentang harga. Selanjutnya, komputer generasi keempat pada tahun 1971 hingga 1980-an. Komputer generasi keempat adalah lanjutan dari komputer generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. Sejak tahun 1970, ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Yang pertama, penggunaan Large Scale Integration atau LSI yang disebut juga dengan nama bipolar Large Scale Integration. LSI merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan dalam satu keping IC yang disebut chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu IC. LSI kemudian dikembangkan menjadi Very Large Scale Integration atau FLSI yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Gordon Moore, penemu mikroprosesor perusahaan Intel pada tahun 1971, memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip prosesor dengan nama 4004 yang berisi 230 transistor dan berjalan pada 108 kHz dan dapat mengeksekusi 60.000 operasi per detik. Dilanjutkan pada tahun 1972, Intel memperkenalkan mikrokomputer 8008 memproses 8 bit informasi pada satu waktu. Selanjutnya, mikroprosesor 8080 dibuat pada tahun 1974 dan merupakan prosesor untuk tujuan umum pertama. Sebelumnya, prosesor 4004 dan 8008 dirancang untuk kebutuhan aplikasi tertentu. Dan prosesor 8080 memiliki kemampuan lebih cepat dan memiliki set instruksi yang lebih kaya, serta memiliki kemampuan pengelamatan yang lebih besar. Pada generasi keempat ini, terdapat tampilan monitor yang masih satu warna atau green color. Komputer-komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I, Apple II, PDP-11, Physical, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080. Dengan sistem operasi CP atau M, Control Program for Microprocessor, dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic. Sebagai catatan bahwa komputer-komputer generasi keempat ini tidak satu pun yang PC compatible atau Macintosh compatible, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer, terutama personal komputer atau PC. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima atau Artificial Intelligence sekarang hingga masa depan. Komputer pada generasi kelima mulai menggunakan unsur Artificial Intelligence yang membuat komputer punya karakteristik serupa dengan manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Sejarah komputer generasi 5 dimulai sejak tahun 2000-an sebagai komputer yang dikenal sampai sekarang ini. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun masih banyak yang melakukan pengembangan dan memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi dan komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, bicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia.
Sejarah komputer saat ini semakin pesat bukan? Dan semakin canggih. Perkembangan generasi kelima inilah yang kemudian mengenal Pentium sebagai salah satu mikroprosesor canggih untuk komputer. Sejarah komputer ini tentunya akan terus berkembang, apalagi sudah memiliki perusahaan dan ahli komputer yang terus berusaha membuat teknologi baru pada komputer. Komputer di masa mendatang didirikannya ICOT atau Institute for New Computer Technology di Jepang yang dimaksudkan untuk mengembangkan komputer generasi kelima yang dirancang agar menghasilkan komputer yang powerful dan intelijen. Nah, itulah perkembangan dan sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Ternyata komputer mengalami perubahan yang sangat pesat, bukan? Terima kasih telah menonton video saya dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bye!